Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerudungnya mantap nih. Hijau, merah. Iya. Terang mata jadinya, alhamdulillah. Ibu kalau datang ke tetangga minjem duit, itu namanya percaya bahwa tetangga itu punya duit, bener nggak? Ya. Kalau kita nggak percaya dia punya duit, masa kita datang? Betul nggak? Kalau kita datang sama kakak kita, adik kita, orang tua kita minjem duit, itu tandanya kita percaya yang kita datangi punya duit, betul nggak? Wah. Padahal belum tentu. Ada yang punya duit dan udah pasti ada, nggak perlu diragukan siapa coba? Allah. Iyalah Allah. Kita ngaji dulu ya. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil guduwi wal asal. Nggak ada follower sebanyak Allah Subhanahu wa taala. Follower Twitter saya aja cuma 400 ribuan. Tapi yang follower Allah siapa coba? Seluruh yang di langit dan di bumi. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Semua yang ada di langit dan bumi itu sujud kepada Allah. Berarti kan luar biasa nih. Nah, kita kalau nggak mau sujud, berarti kita tidak mengerti semengertinya gunung, laut, udara, awan, langit, karpet, tumbuhan semua. Jadi siapa yang bakal kita datengin? Allah. Nggak usah datengin tetangga, ya. Tak jadi omongan. Dapat kagak diomongin dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Den? Alhamdulillah. Kemarin katanya lagi ke HP kata bini ente. Saya Lagi ngurus apa gitu? lagi ngurus itu tetangga biasa rumah sakit, Pak Ustadz. Anak lagi mau lahiran. Terus? Udah mau dilahirin, udah akhirnya nggak normal, nggak sesar. Lahirnya pakai Bluetooth. Udah Baru canggih. kali ini gua denger lahir pakai Bluetooth. Ya, teknologi udah canggih, Tat. Iya. Kan lahir bisa di kolom, bisa di normal, bisa sesar. Denny mah, bohongnya aja kita percaya. Pak Ustadz, saya abis ngobrol-ngobrol sama temen. Pengen bikin bisnis. Lagi ngajuin pinjaman nih ke bank. Itu, saya pengen bisnis sama temen-temen. Pengen bisnis properti. Wih, Servis panci penyok. Itu menjanjikan, Pak Ustadz. Iya, Belum ada peluang. Ini pasar nih ada nih. Siapa coba yang punya panci mana? Coba. Oh, Ada yang penyok nggak di rumah, Bu? Tuh, kagak ada. Penyok. pasti ada dikit-dikit, Tat. Saya pengen bisnis sama temen, Pak Ustadz. Pokoknya Den, minjem ke bank itu kalau udah kita ikhtiar ke Allah. Jangan terlalu ngentengin kita punya kaki datang ke manusia. Tapi entenginlah kita punya kaki datang kepada Allah. Oh, jadi kalau mau berbisnis sama Allah gitu, Pak Ustadz? Kira-kira artinya gini, saya tidak menutup pintu. Ibu mau tetangga nih, mau ke tetangga, mau ke saudara, bahkan mau ke bank. Gitu. Tapi jangan main jalan aja gitu. Jangan main jalan aja, tapi sujud dulu ke Allah, tanya dulu, bagus nggak nih kalau kita minjem? Ntar kira-kira bisa mulangin kagak nih? Usahanya bakalan lancar nggak nih? Gitu. Itu jawaban dari Allah dalam bentuk apa, Pak Ustadz? Suara. Tadi belakang ada yang ngomong, jangan. Pasti lu kabur kalau ada suara lo. Keyakinan maksudnya? Ya enggak, nanti ada tanda-tanda. Begitu kita datang, petugasnya keluar. Tuh tanda-tanda tuh. Padahal udah janjian. Atau begitu kita mau pergi, mertua datang, suruh nganterin dia. Pergi ke Belora misalkan. Akhirnya nggak jadi janjian sama bang, gitu terus.
yang bakalan Allah izinin adalah yang Allah mudahin. Tuh, ada tanda-tandanya Bu, tapi tanda-tandanya bukan sariawan, tenggorokan kering. Itu tanda-tanda panas dalam Bu, ya. Tanda-tanda dari Allah tuh kejadian-kejadian ya Pak Ustadz. Salam dulu dong. Oh iya. Kita belum salam. Kita buka dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semua yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Tema kita malam hari ini berbisnis dengan Allah. Subhanallah. Kita juga punya surprise nih buat Pak Ustadz Yusuf Mansur. Apa tuh? Kita punya penggemarnya Pak Ustadz Yusuf Mansur. Huh. Dia tuh ngefans banget sama Pak Ustadz. Semua yang Pak Ustadz sampein dijalankan sama dia. Termasuk tentang ilmu sedekahnya. Pernah denger Ibu orang sedekah motor? Mobil? Rumah? Pernah? Ini fansnya Pak Ustadz sedekah hotel. Wih. Jangan kemana-mana, tetap bareng kita di Luar chatting biasa. dengan dia. Oke, terima kasih. Ngapain sih Kak? Selonjoran aja kayak orang beranak lo di situ. Gue tungguin lu dari tadi. Nungguin ngapain nih? Kerjaan gue lagi banyak. Itu proposal yang itu udah lu tanda tangan, Bri. Proposal apaan? Itu yang anak yatim. Ntar aja itu mah belakangan. Ini dulu. Kenapa begitu ya, Bri? Kenapa begitu? Gimana sih Kang? Lu pendingan bisnis sama manusia apa sama Allah? Ya manusia, cash and carry. Lu agak lu. Bri, asal lu tahu ya. Di MM-an nih Kak. Kalau lu ngejar dunia, lu nggak dapat akhirat. MM-an lu nggak akan berharga di mata Allah. Lu mau ngejar dunia, tapi nggak dapat akhirat. Apa yang ngejar akhirat, tapi dapat dunianya? Assalamualaikum. Kak. Kak. Gue tanda tanganin Kak, lu jangan pergi dulu. Kak, gue kan pengen dapet dunia akhirat Kak. 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 Pergi aja. Pak Ustadz masih kaget. Beneran Pak Ustadz, ini ngefans banget Pak Ustadz. Bahkan kalau saking ngefansnya, Ibu Haji ini, jadi kalau mau kemana-mana, Pak Ustadz nongol di TV, ditunda tuh. Misalnya mau ke rumah siapa ya? Pak Ustadz nongol di TV, Assalamualaikum. Taruh dulu tuh tasnya, nonton. Udah kelar, baru pergi lagi. Nongol lagi Pak Ustadz, kan acaranya banyak. Taruh lagi, nonton lagi. Gak pergi-pergi ya? Iya, nggak pergi-pergi. Yang pasti dia udah nggak bisa pergi kalau subuh, Pak Ustadz nongol. Kalau malam dia nggak bisa kemana-mana, kan nonton Pak Ustadz juga. Panggil dah. Panggil ya. Panggil. Kita undang. Ini dia Ibu Hajawati. Tiada yang indah selain sedekah. Semuanya nikmat bila kita sedekah. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu di TV ya. Iya. Subhanallah. Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu, ketemu sama Pak Ustadz Yusuf Mansur? Allahu Akbar. Subhanallah. Masuk Allah TV yang- begini berdua nih. Amin. Masya Allah, Allah ya. Ya, Allah yang ngatur. Allah yang ngatur ya. Bu Hajawati tinggal di mana Bu? Saya kan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kalimantan. Wah, jauh. Nih ya, coba kita. Apa sih usahanya Bu Hajawati? Kok bisa sampai sedekah hotel? Subhanallah. Usaha saya catering, pengantin, catering kantoran, catering rumah tangga. Saya juga banyak keterampilan yang saya lakukan gitu. Jadi banyak bisnisnya. Nah, termasuk saya punya hotel gitu. Dan hotel yang disedekahkan ini masih aktif dan banyak pengunjungnya Pak Ustadz. Iya. Berapa kamar sih itunya? 23. 23 kamar. Subhanallah. Aulanya ada kayak aulanya? Ada aulanya. Kapasitas berapa tuh kan buat disewain tuh ya? Buat Pengantin. kurang lebih 300 bisa. 300 orang aulanya. Subhanallah, betul. Tepuk tangan buat Ibu Hajawati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sedekah satu kontrakan aja mikir-mikir nih. Berantem dulu ya. Ini sedekah hotel, subhanallah. Dan bahkan Pak Ustadz sampai sebegitu kuatnya menjalankan ibadah sedekah, Bu Hajawati ini sempat ada yang ngomong, Ibu
Ibu disantet sama Pak Ustadz Yusuf Mansur. Sampai gitu-gitu amat. Bener Bu ya ada ngomong gitu Bu ya? Iya, Nah. teman dekat saya malah. Teman dekat Tapi ngomong- tidak langsung dia lewat teman lain gitu. Tapi sampai ke Ibu ya. Terus Subhanallah. jawaban Ibu apa? Subhanallah ya, saya awalnya itu memang penggemar berat Ustadz Yusuf Mansur. Bentar, saya di sini aja dah. Gak enak nih. Gak mau. Ngomongnya. Penggemar ya. Kepala saya gede. Terus terang, Nggak benar saya suka menonton di TV itu ya. Pokoknya kalau ada catering mau ke pasar, ntar dulu deh saya mau lihat itu baru pulang gitu, baru ke pasar gitu. Saya jadi nggak pergi dulu kalau nggak lihat. Nah, karena keseringan itu barangkali ya saya termotivasi, kata Ustadz, sedekahkan yang terbaik harta kamu. Apa yang terbaik? Saya pikir-pikir, kenapa nggak hotel aja yang disedekahkan gitu, buat rumah tahfiz. Jadi saya Hotel itu dirubah menjadi rumah tahfiz. rumah tahfiz. Sekarang kan berjalan sudah. Alhamdulillah udah 2 tahun. Udah ini, subhanallah saya tadi di telepon ya, disuruh ke Jakarta mau ditanyain. Aduh, jangan-jangan saya ini takutnya nanti ria gitu ya. Ria, aduh mudah-mudahan Allah Maha Tahu. Saya Amin. hanya memotivasi aja. Amin. Artinya kalau memang ini ditanya, ya mau nggak mau saya cerita gitu ya. Nah, jadi saya tanyain anak dan keluarga, kamu mau nggak hotel kita sedekahkan aja? Kenapa Mak? Kenapa? Saya bilang, kamu nanti ngelolanya mau. Karena ini kalau di akhirat nanti atau hari kiamat nanti kita ditanya, harta kamu dikemanakan, kata Allah. Kamu punya apa aja? Saya bilang saya punya hotel. Tuh tahu nggak kamu, kata Allah, hotel itu yang masuk di mana gimana? Itu yang saya bayangkan itu. Apalagi kalau anak saya nanti yang mengelolanya dia tidak mengerti. Yang masuk kan kita bisa tidak tahu, yang belum nikah, yang apa. Itu menjadi halangan saya nanti jadi pertanyaan gitu. Itu yang saya takutkan. Kenapa saya sedekahkan itu kan untuk saya juga, untuk kami dan keluarga juga akhirnya. Aduh, baik Bu Wati sebentar ya. Kita tahan dulu Den. Iya, masih Ya. banyak cerita dari Masih banyak cerita penggemar ya, beratnya. seru ini. Ya tapi Ustaz. ini ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat. Oke, masih bareng dengan Ibu Hajawati yang menurut saya sedekahnya luar biasa. Bu? Oke. Kalem banget ya. Tenang, adem. Ya. Masih nggak percaya ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur. Ya, tadi dilihatin, tenang aja Bu, nggak bakalan loncat. Nggak apa-apa. Oke. Tadi kayaknya ada yang kok kepotong ya? Iya ya, kita lanjutin lagi Bu ya. Tentang yang tadi tuh penasaran, pengen yang omongan temennya waktu bilang kamu disantet ya sama Ustadz Yusuf Mansur sampai sedekahnya gitu banget. Gitu. Gimana tuh Bu? Jawaban Ibu gitu gimana? Saya bilang saya bukan disantet oleh Ustadz Yusuf Mansur, tapi yang nyantet Allah, saya bilang. Yang nyantet. Karena apa? Maksudnya apa tuh? Karena kan Ustadz Yusuf Mansur kan nggak ngambil hotel itu, kan dikembalikan beliau, hanya saya menyerahkan sertifikat, dikembalikan beliau kepada masyarakat, yang mengelolanya masyarakat di setempat itu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah berkembang dan di bawah tetap sebagai fungsi sebagai hotel, di atas rumah tahfiz. Jadi itu membiayai untuk kegiatan rumah tahfiz tersebut. Nah itu dia. Jadi kalau Ustadz datang malah kami disumbang, bukan beliau dikasih. Ya iyalah. GR nih GR. Nggak yang bener Bu, kita kan asli ya. Karena alhamdulillah saya udah kayaknya udah dekat banget gitu ya sama beliau, sehingga saya semangat membuka rumah tahfiz tersebut. Dan memang terus terang beliau datang itu naik pesawat, ini kan juga nggak ada kami yang menyediakan, beliau sendiri. Jadi ya tadi bahkan menyumbang di rumah tahfiz kami itu. Subhanallah. Tutup muka. Tutup muka. Oh jadi pelaksanaannya gitu Pak Ustadz ya? Iya. Ya jadi ya gitu dah. Iya. Ya pokoknya ya gitu dah. Bu katanya ada rumah makan juga Bu ya? Iya. Rumah makan Jadi setelah saya menyedekahkan hotel, pada saat itu Ustadz meresmikan di hotel itu
Lalu saya ajak lagi ke Palangkaraya, saya buka rumah tahfiz di rumah makan saya. Jadi awalnya rumah makan itu kan rame. Nanti kalau sudah jam 2 saya sisihkan kursi-kursi, situ anak-anak pada belajar, ngaji. Ternyata sibuk juga kayaknya, biar aja dah. Saya yakin mungkin Allah lewat catering aja, jangan rumah makan lagi deh, berhenti aja. Alhamdulillah saya berhenti, rumah makan itu saya jadikan rumah tahfiz khusus, jadi tidak memindah-mindahkan kursi lagi. Itu pun ada pertanyaan, masa iya rumah makan seramainya itu kok ditutup, digantikan? Ya saya bilang, saya yakin Allah pasti menggantikan lewat catering itu. Jadi alhamdulillah apa yang saya mau Allah pasti ada gitu ya, insya Allah. Dari rumah makan jadi rumahnya Allah, jadi rumahnya Quran, jadi rumahnya santri. Iya. Emang orang nggak masuk akal tuh, bisa pusing. Sekarang Ustadz sudah dibangun 2 lantai, ukurannya 2. Di situ di rumah makan. Iya, di rumah makan itu 2 lantai, 20 kali 17. Begitu mundur malah bisa bangun ya? Iya, bisa bangun. Ya, dari mana itu duitnya tuh? Saya nggak tahu juga, awalnya saya punya 100 juta aja, tapi saya yakin ke Allah. Awalnya punya, saya ngomongnya enteng banget. Awalnya cuma punya 100 juta aja. Boleh dikatakan memang itu bisnisnya ini ke Allah. Ini ada ibu-ibu yang nggak bisa bayar kontrakan. Saya bisnisnya ke Allah. Ke Allah saya yakin kalau lagi saya sulit, pasti Allah mau tolong. Jual ini misalnya toko ya, yang mau saya jual ternyata lambat kan, sedangkan pembangunan harus cepat. Gitu. Saya sedekahkan dulu senilai yang saya mau, gitu, 10%-nya. Subhanallah, memang itu pasti. Insya Allah Bu ya, saya tolong doakan. Saya lagi membangun lantai 3 karena santri yang ikro juga mau gitu, jadi lantai 3. Sekarang udah berapa Saya murid? sudah DP ke Allah untuk sementara ini, alhamdulillah. DP ke Allah, bahasa untuk bangun yang ketiga. Bahasa ya DP ke Allah. Berapa murid sekarang? Muridnya memang sih yang mendaftar itu kurang lebih 200, tapi anak-anak tuh kan kadang-kadang ada yang turun, ada yang enggak ya, yang berfungsi hanya 100 gitu yang tiap hari. Kalau rumah tahfiz ada berapa? 65 rumah tahfiz. 65 rumah tahfiz. Subhanallah. Pak Ustadz, alhamdulillah. Jadi selama ini Ibu kalau mau ada perlu apa-apa misalnya 100 juta, Ibu sedekahin dulu 10%-nya 10 juta 10 gitu. juta. Itu DP sama Allah. DP-nya sama Allah. Cakep. Insya Allah kebutuhan yang Yakin, lainnya. Bu. Oh Den, katanya mau mobil apa lo? Sedekahnya berapa Pak Ustadz? 10%. Iya. Jadi kemarin terakhir saya kan rumah itu sudah dibangun, saya sampai terjual mobil segala macam, pokoknya habis. Saya pikir nanti kalau tamu datang atau ustadz dari Jakarta datang, saya kan nggak punya mobil. Saya minta aja ke Allah. Saya bilang, ya Allah, saya harus punya mobil kok, karena tamunya harus pinjam mobil segala macam. Jadi saya maunya beli mobil itu yang 100 juta aja ya, biar 1 buah mobil saya selalu sholat malam Bu. Bukan saya sirik Bu ya, itu memang temannya kita Bu ya, karena itu istilahnya jaminan. Paginya kita duha, malamnya kita tahajud. Sholat malam tuh temen. Teman kita. Sholat malam tuh temen kita. Teman kita dan jaminan kita pasti insya Allah siang akan Allah berikan rezeki itu. Terus dapat tuh mobil. Jadi saya kan pengennya biar ya nggak mahal lah, pokoknya yang 100 juta aja. Anak saya, menantu saya itu, saya bilang kamu cari masjid deh yang memang butuh uang. Ini DP-in deh 10 juta, saya bilang pokoknya kita minta sama orang, sama pengurusnya, doakan ini pengen punya mobil. Subhanallah Bu, nggak berselang tengah hari saya ditelepon, karena saya menjual toko yang toko itu artinya jalur hijau gitu ya, yang nggak boleh dijual karena batasnya 4 tahun aja lagi. Itu udah dibongkar gitu ya. Tapi saya yakin karena saya bisnisnya ke Allah, saya sedekahkan toko itu yang akan dijual. Nggak taunya ditelepon, Bu, katanya rumah tokonya mau mau dijual ya. Iya, saya bilang. Nah, mau dijual berapa katanya? Saya bilang 350. 250 aja. Jadi habis sedekah paginya jam 11 saya ditelepon. Alhamdulillah, saya mau mobil, ternyata DP-nya mobil. Oh, DP-nya mobil. DP-nya mobil. DP tuh ruko. Ruko tadi DP-nya mobil, langsung dapat mobil saya siangnya, sorenya. Luar biasa. Den, makin seru kalau kita panggil Pak Ae ya. Nah, benar. Tamu kita yang lain. Ini juga berbisnis dengan Allah. Ini anak muda, cerdas, nulis buku, penulis buku, ustadz pula, trainer juga, trainer pebisnis pula, lengkap lah. Dulunya anak seorang petani yang pernah dagang singkong. Masa? Iya, kita undang ini Mas Ae Muzaini.
ditunda-tunda. Beramal baik janganlah ditunda-tunda. Sini Zat, Bang Zat. Ya, Ibu bisa di sini ya. Enggak apa-apa. Buati sini buati. Ya, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Ai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini senang nih ketemu Ustadz. Iya. Ustadz muda yang mudah-mudahan tambah berkah gitu ya. Amin. Saya Ustadz tua ini. Udah 36. Oh. Masih muda ya, Bu? Ukurannya ke sono. Oh iya. Kalau ukurannya ke sono gue muda banget. Nih, coba lihat ya. Coba lihat. Minggir. Kalau ukurannya, iya. Kalau ukurannya ke sini, saya pasti lebih muda. Bener. Nih, saya ke sini. Wah, biar adil. Iya, Mbak. Nenek. Coba loh. Iya benar. Saya tuh udah tua, ya. Oke. Halo, subhanallah Ustadz. Dulu Ustadz muda. Sekarang Ustadz setengah tua. Nah, Mas Ai kita tahan dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang bisnis dengan Allah, dengan Mas Ai Muzaidi. Jangan kemana-mana. Pengen denger dong, kisah waktu kecilnya gimana Mas Ai? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sejarah kehidupan ini penuh dengan keunikan. Jadi Allah telah mendesain kita dengan luar biasa, apapun cerita masa lalu. Iya. Kalau dulu saya dilahirkan di sebuah desa yang kecil di pinggir kali, namanya Cikaso begitu. Cikaso. Dari kedua orang tua petani atas ladang orang lain. Jadi artinya dia bekerja dengan ladang orang lain, tidak punya ladang sendiri. Sampai pada titik Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain takdir itu tidak bisa sekolah. Tapi punya niat. Kalau kita minta sama tetangga sama-sama tidak punya uang, tapi Allah itu maha kaya. Masya Allah. Sehingga pada suatu hari Allah datangkan peluang untuk bisa ke Jakarta. Cuman sayangnya memang nggak punya ongkos. Akhirnya umur 10 tahun itu kita mikul singkong ke Tengkulak, kita jual, terkumpullah uang kurang lebih Jakarta untuk ongkos ke Jakarta karena ibu bapak sudah angkat tangan tidak punya apa-apa begitu. Nah itulah awal sejarah kehidupan di mana kita meyakini betul bahwa Allah lah yang maha kaya. Dari situlah walaupun harus berjalan kaki 25 km dari rumah karena jalan harus melintasi 7 sungai gitu Ustaz. Turun kemudian harus naik gunung, turun gunung begitu. Dengan 35.000 itu hanya cukup ongkos untuk bis saja, tidak cukup untuk hidup. Bukan untuk hidup, tapi untuk naik ojek. Akhirnya jalan kaki, Ustaz. Jalan kaki 25 km? Iya. Itu betis nggak teriak tuh? Alhamdulillah. Allah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Sehingga nyampailah ke Jakarta, Ustaz. Jakarta. Nah, di Jakarta itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan saya membantu orang yang menjahit. Jadi tukang bersihin sisa-sisa jahitan. Kita ngelepit benang ya. Kita potong benang begitu. Iya. Malam harinya karena nggak ada tempat tidur, nggak ada tempat buat ini juga, kita di atas mesin jahit tuh tidur. Muat tidur di mesin jahit. Di atas mesin jahit. Di atas nggak kejahit tuh? Enggak. Karena ditumpuk nggak ada tempat. Ya. Masya Allah. Tapi inilah mungkin kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang lain teman-teman itu usianya ada yang 17, ada yang 20 tahun, 30 tahun. Kalau saya usia saya baru 10 tahun. Sehingga apa yang saya lakukan gitu. Yang saya lakukan adalah inilah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain nonton layar tancap kalau malam minggu. Kalau saya ngaji sama Pak Haji Hussein, sama Pak Haji Nur Ali, Muhammad Ali, Qori nasional itu. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ketemu dengan orang-orang soleh, orang-orang baik yang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cerita itulah sampai ke
bisa sekolah, bisa kuliah, dan alhamdulillah Allah memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Dan sekarang udah nulis buku deh. Ini dia. Dan mengisahkannya itu supaya diketahui sama orang lain bahwa kita harus yakin dengan Allah. Maka inilah Indahnya berbisnis intinya dengan berbisnis Allah. dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah jadi trainer, motivator di mana-mana, Pak Ustaz. Nah, Mas Ai, berbisnis dengan Allah. Bisnis apa sih yang dijalanin sama Mas Ai ini? Jadi gini, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luasnya. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan prospektus kepada kita, memberikan proposal yang begitu luar biasanya kepada kita, yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dengan level apapun dalam kehidupan ini. Apapun latar belakang kita, apapun yang sekarang dalam posisi apapun, maka peluang berbisnis dengan Allah itu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitab At-Tahawiyah, di mana beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'ali zahiratin wa batinah. Jadi kunci dari berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari target, visi, misi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Memang Allah menciptakan kita itu satu, memang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengabdi kepada Allah, maka yang akan memberikan profit, memberikan kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah Allah yang memberikan semua kebutuhan kita, insya Allah. Ya, kayak Bu Wati, rumah makan disulap jadi rumah tahfiz. Jadi kayak berbisnis, biarlah Allah yang punya rumah makannya. Hotel, kemudian lagi rame-ramenya, biarlah Allah yang nyewanya, gitu ya. Iya. Bahkan ketika pagi hari orang udah berburu pekerjaan, berburu apa sih, sebagian orang nyempetin waktu ya, sedikit waktu buat sholat duha. Mungkin termasuk Ustadz ya, termasuk itu berbisnis dengan Allah. Nah, kalau kita pengen berbisnis sama Allah, caranya gimana, Mas Ai? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, apakah Anda mau aku tunjukkan, kata Allah, bisnis, tijarah, perdagangan yang akan menghilangkan Anda dari semua azab, dari semua kesusahan. Jadi jangankan untung, kesusahan Allah hilangkan. Subhanallah. Nah, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penawaran kepada kita. Ini kepada siapa saja. Tapi kuncinya adalah dipanggil itu adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu'minuna billah. Yang pertama yang akan menyelamatkan manusia, yang akan menyebabkan manusia untung itu adalah beriman kepada Allah. Masya Allah. Yakin dengan Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah kan tidak memesan sama Allah. Allah ciptakan kita, Allah desain kita, sehingga apapun yang ada di muka bumi ini adalah Allah yang akan mendesain itu semuanya. Nah, tu'minuna billah. Yang kedua adalah wa rasulihi, beriman kepada Rasul kita. Rasul itu lengkap, dari mulai sejak dilahirkan sampai kematian Rasulullah adalah penuh hikmah, penuh dengan semua hal-hal yang kita butuhkan di dalam dunia. Nah, Mas Ai berbisnis dengan Allah, Mbak Hajawati juga berbisnis dengan Allah. Ada keberkahan yang mereka terima. Seperti apa? Nanti setelah ini tetap di chatting dengan ya. Gak terasa udah segmen kelima, Pak Ustadz ya. Nah, kita mau ngobrol sama Ibu Hajawati lagi. Ibu, setelah Ibu menyedekahkan hotel, rumah makan, keberkahan apa, Bu, yang Ibu rasakan dalam kehidupan Ibu Hajawati? Yang pertama, artinya keberkahan itu saya yang tidak pernah membayangkan dikasih Allah rumah tahfiz itu suatu kebahagiaan bagi saya. Subhanallah. Jadi kegiatan saya sekarang itu ntar nanti di mana-mana buka rumah tahfiz, itu suatu kebahagiaan bagi saya. Yang kedua, apa maunya saya Allah kasih gitu. Saya nggak perlu kaya tapi cukup. Mantap. Gak perlu kaya tapi cukup. Bener-bener cukup ada kalau mau apa-apa ya, Bu ya. Benar. Mau naik mobil mewah cukup ada. Ya. Alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah. Kalau Mas Ai gimana, Mas Ai?
Sebenarnya masih banyak ceritanya nih ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, orang yang berbisnis dengan Allah itu pasti untung dan untungnya pasti besar. Yang kedua pasti abadi. Dan yang ketiga itu pasti Allah kasih. Baik sekarang, nanti atau yang akan datang. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan di dalam surat tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan besar. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan hapuskan dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Pasti punya dosa. Tuh. Maka orang yang berbisnis dengan Allah, dia akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan berikan surga. Dan surga itu paling kita dambakan karena semua kenikmatan pasti ada di sana. Wa masakin thayyibatan. Dan Allah akan berikan istana-istana. Subhanallah, siapa di antara kita yang tidak punya, yang tidak mau istana? Makanya saya mau doa juga Pak Ustadz. Sekarang lagi membuat namanya Istana Yatim Indonesia. Oh iya itu. Di mana itu sekarang? Nah, di Serang ya? Di Serang. Alhamdulillah kita sudah 2 hektar udah kita bebaskan, udah kita bangun masjid, sekolah. Yang mudah-mudahan itu adalah buat istana kita di dalam surga Allah. Allah, amin. Jadi wa masakin thayyibatan fi jannati adn tajri min tahtiha al-anhar. Yang mana luar biasanya surga itu. Inilah yang Allah tawarkan kepada kita. Kemudian apakah hanya cukup di akhirat saja kita dapat surga, dapat rumah, dapat istana di dalam surga? Ada di antara manusia yang memang ingin di dunia juga. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah, dalam ayat itu. Di antara manusia itu ada yang mendambakan pertolongan, kemudian profit, keuntungan di dunia. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keuntungan dan pertolongan yang dekat, yang tidak abadi. Allah akan tolong, kita pengen punya rumah, Allah kasih. Seperti alhamdulillah saya dengan istri saya, Allah kasih rumah. Yang rumahnya itu sesuai dengan apa yang diamanahkan Dr. Yusuf Qaradawi, harus islami. Jadi rumah islami itu minimal 5 kamar. Buat kita, buat anak, anaknya kalau 3 berarti 3. Kemudian buat pembantu. Iya. Kamar suami. Dulu saya sekamar bertujuh. Agak Islami. Iya. Jadi amanah para ulama itu kalau rumah itu minimal 5 kamar. Insya Jadi Allah, kalau ya. insya Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini dan pemirsa dapat rumah yang minimal 5 kamar yang besar. Baik Den. Sekarang waktunya berdoa pemirsa. 40 episode di chattingnya M. Dan 100 episode di Wisata Hati Pagi kita berdoa bersama. Kita sama-sama membaca salawat dulu 10 kali. Jadi Bu Hajawati, Mas Ai, kita ini lewat acara kita berdoa bersama dan mendoakan satu sama lain. Diawali 10 salawat. Yuk bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa silakan berdoa masing-masing. Saya akan mendoakan dari sini, mengaminkan dari sini, mudah-mudahan apa yang menjadi doa pemirsa semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saat ini seluruh pemirsa dan yang ada di studio sedang berdoa kepada Engkau ya Allah. Apa yang menjadi hajatnya, masalahnya, ada yang minta ampunan-Mu, ada yang minta maaf dari-Mu, ada yang minta dibaguskan ya Allah sakratul mautnya, ujung kematiannya, kuburnya, padang mahsyarnya, dimudahkan nanti yaumul hisabnya. Ada yang minta anak, minta jodoh, minta sehat, minta pekerjaan, minta modal usaha, minta supaya bisa bangun masjid, supaya bisa bangun pesantren, supaya bisa nyekolahin anak. Apapun yang menjadi permintaannya, hamba-hambamu, Engkaulah Tuhannya ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Kabulkan doa-doa pemirsa dan semua yang ada di studio ini Allah, yang saat ini sedang berdoa. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kami. Sepanjang kami menanti doa ini menjadi ada ya Allah, dikabulkan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabnul masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Salah satu yang paling saya suka ada ini adalah di ujungnya ini.
Benar. Kita berdoa bareng. Berdoa bersama. Sedunia. Karena ada yang nonton juga dari internet, dari berbagai negara di buminya Allah ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Ya, selesai juga episode kita kali ini berbisnis dengan Allah. Kita ucapkan terima kasih untuk Ini sudah ada di toko-toko buku Ustaz ya? Sudah kita tarik. Oh, sudah ditarik. Jadi udah dibuat, sudah beredar di toko buku, ditarik lagi dan ingin dibagikan sendiri. Dibagikan sendiri oleh beliau. Oleh beliau. Jadi yang hadir insya Allah dapat semua. Amin. Amin, ya Subhanallah Allah. Ustaz, jazakallah khair. Amin. Sering-sering kemari Ustaz begini. Oke. Ya dan tutup dulu deh. Ya, terima kasih buat Mas Said, terima kasih buat Ibu Hajawati, terima kasih buat pemirsa yang sudah bersama kita, terima kasih juga yang udah hadir di studio. Total Kid and Friend, terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Saya Denny Cagur. Ya, saya Yusuf Mansur. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.